Shalom dan selamat pagi kepada kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk kita ada pada pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Begitu juga mereka yang online yang tidak dapat berkesempatan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Engkau telah berikan untuk kami setiap satu, sehingga kami masih boleh bernafas, memuji, mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih-Mu terhadap kami, karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki kesehatan, kekuatan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan kami punya kebaktian pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman yang akan mendidik, yang memberi kami kekuatan, memberi kami nafas baru, memberi kami pengharapan setiap hari, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang selalu memberi penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini, mereka yang memimpin pujian, itu juga yang membawa firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengatur kata-kata, Engkau yang mampu memberi pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Dan pagi hari ini saya serahkan kepada yang membawa pimpin pujian, puji-pujian dipersilakan. Haleluya, shalom. Mari saya jemput semua anak Tuhan, kita berdiri. Kita bersyukur kita mampu berkumpul lagi karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sama-sama akan lagu pujian nih. Kita bertemu lagi.
Puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwa, kasih-Nya, kasih-Nya angkatkan jiwa, kasih-Nya, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kalian, kita teruskan lagi pujian kita. Mari kita kalau pujian ini, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kalian, kita dipenuhi sukacita surga, amin. Saat ini ingin lebih lagi merasai kasih Tuhan, merasai berkat yang telah tersedia bagi setiap kita di sini. Mari pada saat ini kita ingin menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan bagi setiap kita di sini, sumber berkat kita, sumber pengharapan, supaya kita tidak goyah. Haleluya, Kaulah kekuatan hidup. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus.
berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dalamnya sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Bapa, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya Bapa, kami tidak akan goyah karena Engkau adalah kekuatan kami. Oh haleluya, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami. Engkau sanggup mengubah Bapa di sorga keadaan kami. Kami percaya pada sorga, apa yang Kau buat dan Kau lakukan hidup kami adalah sesuatu yang luar biasa. Malah Bapa, saya percaya setiap langkah hidup kami adalah menuju kepada kekekalan Bapa di sorga yang kami miliki dalam Kristus Yesus. Kami percaya pada sorga kebenaran firman Tuhan yang memberikan banyak landasan untuk hidup, memiliki satu kekuatan dasar untuk yakin dan percaya bahwa kami berada a better place, tempat yang tepat Bapa di sorga yang lebih baik. Itu dalam naungan kasih-Mu. Berbicara tentang lain pada pagi hari ini, nyatakan lagi siapa Bapa kebenaran firman, bukan lagi ibadah yang rutin baik kami setiap kali yang kami lakukan setiap hari minggu. Itu lagi kesempatan baik kami untuk menawan firman, kebenaran firman Tuhan yang menguat meneguhkan kami, malah pada saudara menjadi berkat bukan untuk kami saja, dan untuk semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Duduk. Salam jemaat semua. Tuhan, kita punya apa itu? Kita punya ibadah yang kita lalui hari lagi per hari ini
bukan lagi satu orang bilang apa yang kita apa, tapi lagi rutin komunitas rutin ya, itu kebiasaan. Tapi lebih daripada itu adalah macam kesempatan lagi kan untuk makan firman Tuhan. Haleluya. Kalau orang yang jarang-jarang makan KFC, KFC itu memang sangat sedap lah kan. Tapi ada waktunya kalau kita selalu makan ayam juga kadang-kadang menjadi satu yang memboringkan ataupun yang sudah muak orang bilang. Tapi satu yang istimewa dengan firman Tuhan, walaupun istilah kita guna untuk firman Tuhan makan, tetapi ada satu yang tidak ada di dalam makanan yang kita makan sehari-hari, yaitu dipanggil pewahyuan. Boleh bersama dengan saya pewahyuan. Dan saya percaya pewahyuan ini Tuhan berikan kepada kita pertama-tama secara kolektif sebagai jemaat, tapi juga secara individu. Percaya kita bahwa Tuhan mau bercakap dengan kita, walaupun kadang-kadang firman Tuhan kita sampaikan di depan mimbar ataupun kita baca renungan firman Tuhan itu untuk umum. Kita baca ketika khotbah di YouTube itu umum, itu untuk semua orang. Tapi pada ketika-ketikanya itu bercakap pada kita secara langsung. Dan kadang-kadang dia berurusan dengan kita punya apa? Orang bilang kita punya pergumulan waktu itu. Amin. Dan saya percaya kita punya ibadah pada hari ini sekali lagi. Malah saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan akan bagi kita pewahyuan. Amin. Dan saya suka kalau, bukan saya suka kalau, saya percaya bukan hanya orang dewasa tapi juga yang masih remaja, malah anak-anak mendengar firman Tuhan ini, somehow Tuhan sentuh hati mereka. Kita jangan orang bilang underestimate firman Tuhan. Saya secara pribadi saya pernah, maaf saya mulai dengan saksian ini. Sebenarnya saya ada prepare untuk firman Tuhan itu kita pada bagian panjang, panjang. Tapi nanti kalau tidak kita kasih jadi dua pasalan. Pengalaman saya ialah saya pernah satu kali di kapal terbang. Dalam kapal terbang saya kemudian ada seorang kawan, maksudnya seorang perempuan yang kami tidak kenal lah, tapi nampak macam Chinese lah. Jadi yang kawan saya ini, dia ini salah satu orang staff campus Crusade for Christ. Dia bilang, Denny, hari ini saya pergi ke tempat kau ke tempat saya. Kenapa? Karena dalam 2 jam ini saya mau cakap sesuatu kepada dia bisik salah. Cakap tentang Yesus kepada perempuan di Sabaran. Karena saya percaya dan dia pun percaya dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan dalam hidup kita. Kamu tahu kan? Tidak ada kebetulan kan? Tidak ada kebetulan. Percaya ini. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang ada Yesus dalam diri kita, termasuk anak-anak kecil ini, tidak ada kebetulan. Belum bilang lama salah, tempat yang salah. Saya beritahu kita, tidak ada tempat yang salah untuk Anda dan saya. Selalu mendapat tukar yang tempat yang salah, tidak pikir itu tempat yang betul. Jadi saya tidak di tempat sebelah itu perempuan. Saya malah tanya dengan dia, saya katakan, what is your name? Bahasa Inggris lah. What is your name? Hello, my name is Denny. I'm Sabahan. This flight is bound for Kinabalu. What are you doing there? Are you visiting something or you are Sabahan also? Sabahan juga. Dia bilang, oh saya bukan orang Sabah. Dia bilang, saya orang Semenanjung. Nama saya Sharon. Dia bilang. Tapi tidak berhenti itu. Dia tidak berhenti itu saja. Dia bilang, but soon my name is going to be Sarifah. But nama kamu Sharon, tapi going to be Sarifah. Ya, yeah, that's why saya pergi ke KK. Saya bertemu dengan kawan-kawan Sabahan saya. Diorang ini ialah agama yang seberang, cousin kita. Mereka bawa saya ke Sabah dan saya consider untuk mau tukar nama saya dari Sharon kepada Sarifah. Terus saya bilang, oh saya cakap dengan dia, tidak kebetulan nih saya bercakap dengan duduk di sebelah kau sebelum kau sampai KK. Dia punya perancangan di KK untuk itu. Saya bilang, karena sebelum kau buat pesan, tolong consider saya punya sharing dengan kamu. Apa itu dia bilang? Kamu pernah dengar nama Yesus? Tanya, pernah dengar nama Yesus? Terus dia bilang kan, tapi saya tak Inggris lah, have you ever heard this name, Jesus Christ? Terus dia tengok saya kan, macam pernah dia bilang, cakap Inggris juga, kami cakap bahasa Inggris lah, cakap Inggris yang tangkang, dia punya Inggris yang oke lah. Orang Cina KK kan, orang Cina KL. Terus dia bilang, iya pernah dia bilang, pernah saya pernah dengar, dengar baik-baik ini, untuk kita ini semua kamu dengar. Bila, saya bilang, bila kau dengar, waktu saya pernah menghadiri kelas sekolah minggu,
Sunday School. Jadi nampak, kadang-kadang rutin baik kita ibadah seperti ini. Anak-anak kadang-kadang kita tarik mau pergi gereja kan. Tetapi Tuhan boleh berbicara dengan diorang. Malah cara Tuhan itu luar biasa. Sehingga apa yang mereka dengar sedikit kecil itu akal dalam hidup mereka. Karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan bilang kita dipilih sebelum dunia dijadikan lagi. Malah dalam konteks kita yang lahir kemudian dewasa kan, Tuhan telah memilih kita sejak kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Amin. Haleluya. Jadi mari kita lihat jemaat Tuhan. Saya berani cakap ini. Jangan kita lihat bahwa ibadah kita hari Minggu ini satu lagi rutinitas, misalnya bahasa Indonesia. Satu lagi rutin, satu kebiasaan, satu tradisi, satu amalan biasalah orang Kristen kan, tidak. Tapi kita melihat satu lagi kesempatan untuk dapat pewahyuan dari Tuhan. Nah, saya percaya kita perlu lebih banyak mendengar firman Tuhan di masa-masa sekarang ini berbanding dengan masa-masa lalu. Soalnya tidak sama saja, tapi saya coba bagi keadaan ini memandangkan situasi kita dalam dunia ini bukan semakin baik, semakin tidak baik. Baik dari segi fisikal dunia sekarang ini macam-macam, pemanasan global dan sebagainya, ribut taufan dan sebagainya, gempa bumi, kemarau, krisis makanan dan sebagainya, malah krisis politik dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu sekarang ini kenapa lah negara-negara ini saling bergigitan kan? Mereka mau tekan negara-negara tertentu. Saya tidak tahu apakah tujuan mereka, tapi nampak kayak politik bukan semakin baik juga. Politik semakin membingungkan. Tiada harapan. Dulu yang kita harapkan sekarang macam patah orang bilang patah semangat. Kan? Kita sudah tidak tahu lagi parti mana yang kita mau sokong dan sebagainya. Ada orang yang kita nampak jujur, ikhlas dan tulus mau menjadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kan? Apa yang kita expect daripada mereka kita tidak capai dan sebagainya. Saudaraku, pengharapan yang kita miliki dalam dunia sekarang ini hanya satu saja, yaitu melalui firman Tuhan. Amin. Percaya dengan saya, firman Tuhan adalah satu-satunya. Malah dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Dia adalah sumber penyelesaian segala masalah, yaitu dalam pribadi Kristus Yesus. Nah, saya mau sampaikan pada hari ini yaitu yang bertemakan atau bertajuk menjaga hati. Kan? Kita sibuk mau jaga hati kan? Kadang-kadang kita lupa jaga hati kita sendiri. Kita jaga hati orang lain, kan? Kita bagi ruang pesaat orang lain sehingga kita pada waktu satu tahap kita mau korban, sacrifice dengan emosi kita sendiri karena mau jaga hati orang. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah untuk Anda dan saya secara fisikal, secara pribadi antara Tuhan dengan kamu dan juga sama kita, yaitu menjaga hati. Amin. Sebelum saya sampaikan ini, saya mau bagi impression kepada jemaat. Tahukah kita bahwa kita sebenarnya memiliki sesuatu yang luar biasa? Banyak orang Kristen tidak sadar nih bahwa kita memiliki sesuatu yang merupakan orang yang, kalau orang tahu, dia akan berusaha untuk mendapatkan, sanggup melepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang sudah kita miliki. Kenapa Kristen kita tidak ada gairah, tidak ada orang bilang adventure, tidak ada yang bilang yang tanda haleluya, tidak ada itu. Karena kita tidak tahu, tidak sadar bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya luar biasa, yaitu dalam pribadi Kristus Yesus. Kita memiliki Yesus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, Bapa di sorga memberikan Yesus kepada kita yang tinggal dalam kita, menjadikan tubuh kita rumah Dia, kan? Tempat tinggal Tuhan. Tempat Tuhan bukan tinggal, bersemayam. Kalau bersemayam maksudnya duduk di atas takhta itu berkuasa. Kan? Bapa Surga menjadikan Yesus dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita, yang pertama-tama hikmat, kebijaksanaan, wisdom. Amin. Saya beritahu kita memiliki hikmat, kita memiliki kebijaksanaan. Notua
Saya minta maaf terus terang ya, saya punya kelulusan tidak sampai university. Saya beritahu kita, bila kita miliki Yesus, kita miliki segala-galanya. Dan ini percakapan bukan saya sendiri secara pribadi, tapi Paulus sendiri mengatakan ini. Dia katakan semuanya yang aku perolehi, dia bilang, sementara dalam dunia ini, selepas menerima Yesus, dia katakan itu semua aku anggap sampah. Kamu tahu kedudukan Paulus? Dia sebenarnya adalah antara yang terpelajar di abad atau di zaman dia. Paulus, dia punya guru itu. Kalau kamu sebut sejak dalam sejarah Israel, Gamaliel itu adalah guru yang macam profesor sekarang. Kalau kau pernah belajar dengan orang itu, kan? Kadang-kadang kita banggakan dengan guru kita. Kau belajar di mana? Oh, saya bapak tahu Kasianus. Itu saya punya guru itu. Kita banggakan. Si Paulus mendapat didikan daripada Rabi Gamaliel. Itu satu yang luar biasa di zaman dia. Yang memberikan kedudukan dia, mendapat kedudukan yang baik dalam masyarakat orang Israel pada waktu itu. Tapi apa yang dia katakan, semua itu aku anggap sampah. Dalam Yesus kita miliki wisdom, hikmat. Dan hikmat yang Tuhan beri pada kita ini luar biasa, kan? Membuat kita membuat keputusan-keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, tempat yang tepat. Percaya nih. Dan ini kamu terima dan kita terima dengan iman. Yang kedua, kita memiliki kebenaran. Apa maksud kebenaran? Maksudnya Anda dan saya tidak ada masalah hubungan dengan Tuhan lagi. Tidak ada masalah hubungan. Maksudnya segala sesuatu yang layak kita terima oleh karena anugerah Tuhan beri pada Anda dan saya itu menjadi hak kita. Amin. Karena kita orang benar. Kenapa orang-orang tidak menerima? Karena mereka tidak benar. Karena mereka tidak layak. Tapi Anda dan saya menerima ini kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang Tuhan Yesus anugerah kepada Anda dan saya. Yang ketiga, kita memiliki sanctification, pengudusan. Terjemahan lain tentang pengudusan ini bukan hanya dari segi pembawaan tingkah laku sudah kita bawa ini dalam pembelajaran firman Tuhan beberapa minggu lepas, kan? Tentang apa itu kekudusan, kan? Kekudusan dalam Kristus. Malah memberi makna sanctification ini, memberi makna kita dikhususkan. Kamu tahu kamu dikhususkan nggak? Istimewa. Kamu adalah special force. Saya katakan ini special force. Maksudnya kita ini diberi di mata Tuhan adalah yang istimewa. Kita diletakkan khusus untuk tujuan tertentu yang istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau kita melihat ini secara iman, kita lihat bahwa sanctification, pengudusan itu adalah di mana Anda berada. Semada Anda di kedudukan Anda sebagai seorang suri rumah, seorang bapak, seorang pekerja swasta, seorang buruh kerajaan, ada majikan dan sebagainya, di mana-mana kita special. Kamu tahu bahwa kedudukan kamu itu special, Tuhan berikan kepada saya untuk menjadi berkat. Dan yang keempat, dan ini luar biasa, itu penebusan. Sudah ditebus. Bukan lagi dalam bahasa Indonesia sandera ataupun orang yang masih terikat, masih lagi dibelenggu, kan? Dengan sesuatu. Sama ada hal-hal yang tidak baik ataupun juga hal-hal dosa sudah ditebus karena darah Yesus. Amin. Masalahnya, kamu tahu masalah orang Kristen sekarang ini, termasuk saya pribadi, saya harus ingatkan diri saya selalu ini dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu kita tidak appreciate, kita under appreciate, kita tidak menghargai, kita malah tidak menyadari, malah kita lupa. Dan bila saya cakap seperti ini, saya beritahu bahwa musuh kita yang coba mengambil pemikiran yang seumpama ini, sebenarnya adalah pikir kita. Kan? Kamu tahu orang-orang yang memiliki apa itu orang bilang pendirian yang baik, yang kokoh, kan, dalam masyarakat kita ialah orang yang pikir bahwa dia boleh. Itu pikiran secara duniawi. Dan pemimpin negara kita sebelum ini, sekarang ini saya ingat masih gunakan sistem ataupun konsep ini, tahu bahwa ada kekuatan bila berpikir sedemikian ini, yaitu saya boleh.
Walaupun ini sebenarnya pada dasarnya dari segi kekristenan tidak selalu tepat. Karena bila saya boleh, kita lupa bahwa kita diperbolehkan, kita dilayakkan oleh karena darah Yesus. Sehingga kita sombong. Sehingga kita kembali kepada peraturan dan ketetapan untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Saya ulang balik, berkenan Tuhan. Tuhan memperkenankan kita dengan kekuatan kita. Itu tuntutan hukum Taurat. Anda dapat berbuat sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, baru Anda diperkenankan Tuhan, sama ada diberkati atau mewarisi hidup, hak hidup sebagai hidup kekal di hadapan Tuhan. Kan? Itu saja masalah saya boleh. Tapi sebenarnya bila kita sadar bahwa kita dalam Kristus, bukan karena saya, karena Kristus dalam kita, karena Yesus, karena darah Yesus, karena hikmat, kebenaran, karena pengudusan dan juga penebusan yang kita miliki dalam Kristus Yesus, Anda dan saya boleh. Nah, itu yang selalu kita lupa. Iblis coba tarik itu dan berikan kita pikiran yang sebaliknya. Dan apa yang iblis melakukan ialah coba mencuri firman Tuhan yang menyatakan siapa diri kita. Amin. Ini yang pertama. Saudaraku, saya masuk apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Oleh itu, dan saya percaya ini merupakan message yang merupakan kesinambungan daripada apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu, sehingga beberapa bulan sudah, yaitu tentang bagaimana kita merenung firman Tuhan. Kan? Sebelum itu kita belajar lagi tentang bagaimana Tuhan mau kita hagah, kan? Merenung hagah, bukannya merenung yang saya pikirkan begitu, pikir tentang firman Tuhan, begitu tidak. Tapi hagah lebih daripada itu, yaitu memperkatakan, memperkatakan. Tapi itu di bawah mulut kita, bukan yang kita cakap secara verbal, mungkin kedengaran, tapi untuk diri kita sendiri. Dan ini dijelaskan melalui konsep ini malah perkataan Haga nih. Apa yang dilakukan oleh lembu? Kan? Belum sudah makan itu rumput dalam perut sudah, tapi mereka tidak hanya makan itu rumput saja, tapi mereka keluarkan lagi di mulut, mereka kunyah lagi sampai lumat. Begitu juga dengan kita, bukan kita dengar firman Tuhan saja, bukan hanya dengar saja. Nanti saya akan sampaikan bagaimana dengar ini adalah saluran yang paling penting sekali untuk kita menjaga hati. Amin. Tapi juga mengunyah. Perkataan mengunyah dalam bahasa Inggris mata ataupun dalam bahasa Ibrani haga itu menikmati firman Tuhan, memperkatakannya, kunyah balik. Kan? Seperti yang sudah kita praktikkan pada minggu lepas dan kita berdoa. Dan saya berdoa kita mata firman Tuhan itu menyatakan siapa kita dan kita berdoa. Dan saya percaya apa yang kita doakan itu Tuhan jawab. Amin. Karena bukan berdasarkan apa yang kita cakap, tapi berdasarkan apa yang Tuhan cakap tentang kita. Kita katakan apa? Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Amin. Jadi kita katakan perkataan itu. Dan kita katakan juga kalau Bapa di surga memberikan anaknya yang terbaik dari surga, tidak menahan, tapi memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang lain kepada anak saya? Jadi kalau Bapa di surga sudah beri Yesus yang the best from heaven, bagaimana Tuhan tidak beri kita kesembuhan? Kan kesembuhan. Tidak berikan kita berkat, tidak berikan kita pemulihan, tidak berikan kita damai sejahtera, tidak berikan kita jalan keluar dalam masalah kita. Itu tidak teli dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seakan-akan seperti begini. Seorang anak tanya dengan bapak, "Oh, tidak mau bagi saya gula-gula kan?" Sedih tuh. "Bapak tidak bagi saya gula-gula." Terus bapak bilang kan, "Anak, kenapa saya tidak boleh bagi kau gula-gula? Bahkan saya sudah bagi kau roti, saya sudah bagi kau Coca-Cola." Nah, ini saya punya ilustrasi mungkin tidak begitu baik, tapi menyampaikan message. Bapa di surga telah beri yang terbaik, yaitu Yesus. Malah mati untuk kamu. Kalau Yesus mati untuk kamu, dia berikan yang terbaik, bagaimana mungkin dia tidak bagi yang lain? Tapi yang kunci ya saya katakan, bagaimana mungkin dia tidak bagi yang lain itu bersama-sama dengan dia. Maksudnya kalau kita terima Yesus, kita menerima package semua berkat yang lain. Amin. Luar biasa. Jadi kita haga, kita renung firman Tuhan. Nah, di mana kita dapat firman Tuhan ini bila menjaga hati? Selalu kita rujuk dalam Amsal. Mari kita lihat ini. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-20.
Amsal pasal yang ke-20. Amsal pasal yang keempat, minta maaf saya. Ayat yang ke-20. Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Tengok. Apa yang Tuhan katakan? Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Perkataan dan ucapan maksudnya adalah firman Tuhan. Oke? Firman Tuhan. Jadi telinga ini kita punya jalan masuk. Di telinga mendengar. Tapi selain itu dia katakan, janganlah semua itu menjauhi daripada matamu, dia bilang. Jangan menjauhi daripada mata. Yang kedua ini. Ini penting. Kalau menjaga hati kita, yang dua ini penting, yaitu daripada telinga dan mata kita. Karena jaga ini telinga, karena jaga ini mata. Karena ini adalah input masuk kepada hidup kita, kepada hati kita. Kalau salah yang dengar, salah yang kita tengok, maka salah yang kita terima. Oke, sebelum itu mari kita teruskan firman Tuhan sebelum saya jelaskan. Kemudian katakan, janganlah semua itu menjauhi dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Jadi masuk dalam telinga, masuk dalam mata, simpan dalam lubuk hati kita. Karena itulah, ayat 22, yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini harus mulai kunci, bagaimana kita dapat kesembuhan, yaitu bila kita mendengar, melihat kebenaran firman Tuhan dan simpan itu dalam lubuk hati kita. Hati kita yang paling dalam. Dia katakan jangan menjauh. Maksudnya sentiasa dekat. Dan arahkanlah telingamu, dia bilang. Jadi saya bayangkan begini, kalau kita berjalan-jalan ataupun kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kita punya perhatian kita dan juga kita punya pendengaran adalah pada satu sumber ini, yaitu firman Tuhan. Amin. Sumber adalah firman Tuhan. Sama apa merenung firman Tuhan itu penting. Sebelum ini sudah kita renung firman Tuhan. Kita bawa di mana-mana firman Tuhan. Malah jikalaupun kita tidak tahu, kita tidak ingat banyak tentang firman Tuhan, kita boleh sebut firman Tuhan. Itu nama dan pribadi Kristus Yesus. Padahal itu ketika ada orang yang dia bawa kereta, dia punya kereta tidak tiba-tiba rosak, dia punya brake rosak, dia punya sistem brake dia rusak, dan dia tidak boleh buat apa-apa, dan dia punya kereta meluncur laju dalam keadaan menurun. Kalau dia mau ingat yang Tuhan adalah gembalaku, dia bilang, sempat sudah. Tapi dia ingat satu hal saja, yaitu nama Yesus. Dia panggil nama Yesus. Dan segala-galanya selepas itu Tuhan yang atur semua. Luar biasa. Oh, saya tahu pernah Tuhan, dia pergi surga terus. Oke, haleluya. Kalau kamu berpikir begitu, amin juga lah. Tapi yang berlaku dengan pribadi dalam cerita itu tiba-tiba berhenti. Luar biasa. Kita harus perhatikan apa yang kita lihat. Nah, saya baca lagi ya, boleh kan? Saya baca lagi karena ini sangat istimewa. Saya katakan begini. Ayat 23, akhirnya dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita akan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Inggris, dia katakan dengan penuh diligent. Kalau perkataan diligent maksudnya, kalau ada yang kau mau jaga, kalau kita tengok orang sana di kebun kan, dia tarik itu di sawah padi, aman, apa yang kau buat? Oh, saya menjaga ini supaya burung tidak makan, betul kan? Tapi bila perkataan ini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asal Ibrani, menjaga sini kewaspadaan dalam bahasa Melayu, maksudnya dengan segala kewaspadaan, maksudnya jika ada yang kau mau jaga, sangat penting dalam kehidupan kamu saat ini. Oh, saya tahu, jaga burung. Katakanlah kan, jaga penampilan, tidak, yaitu jaga hati. Kamu tahu, jaga hati kita yang paling penting. Bukan maksudnya kita menjaga hati kita menjadi orang yang selfish, orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan cakap begitu, saya tidak mau cakap, jangan begitu, dengar yang tidak bagus, kalau cakap semua jaga hati. Bukan begitu. Kita balik kepada apa yang Tuhan katakan, itu dengan apa? Dengan mengarahkan telinga kita kepada perkataan Tuhan. Dengan jangan menjauh dan memandang terus kepada firman Tuhan.
Kalau kita lihat ini, sama seperti apa yang sudah kita belajar sebelumnya, itu merenung firman Tuhan, hagah firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita. Mari kita lihat, ini ada ayat yang berikutnya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang keempat, ayat 24 seterusnya. Saya mau sentuh ini. Boleh kita terus saja isi firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, dan semua aplikasikan kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kan? Mungkin orang bilang, kalau saya lepas ini mendengar apa yang penuntut katakan ini, menyiapkan saya macam jadi orang alim. Saya beritahu saudaraku, kita memang alim. Malah alim sini, soalnya orang bilang yang sikit-sikit, orang bilang sikit-sikit, oh terlampau alim. Bukan begitu. Malah kita punya hidup, kita lebih enjoy, lebih adventure, dan kita menjadi sumber berkat pada orang sekeliling kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang berdolak dali daripadamu. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita sangat penting. Amin. Yakobus tahu ini. Dia bandingkan ini seperti api, kan? Kalau salah guna api boleh membakar, kan? Kecil menjadi kawan, sudah besar menjadi lawan, kan? Api. Kemudian juga seperti kemudi kapal, begitu besar itu kapal laut, kan? Tapi kemudi dia kecil, dia bingkok saya begini, itu bot ataupun itu kapal akan berubah arah, yaitu lidah kita. Nah, pada zaman sekarang ini kita punya lidah ini bukan lagi lidah fisikal kita yang secara pribadi. Kalau kita berhadapan-hadapan begini, suara kita dengar melalui telepon ataupun melalui jangkauan gelombang suara kita boleh semada memberkati ataupun menyembuhkan orang sakit, betul tidak? Nah, tapi lebih dari itu sekarang dalam masa modern ini kita punya lidah dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dalam bentuk maklumat dalam media sosial. Jadi firman Tuhan mengatakan jaga, kan? Jaga maksud sini adalah karena firman Tuhan mengatakan begini dengan baik-baik. Dari hatilah kan terpancar kehidupan. Dari hati juga akan terpancar apa yang ada dalam hidup kita. Dari mulut ini, perkataan ini akan melihat apa yang dalam kita. Perbendaharaan kita. Kalau perbendaharaan kita atau dalam hati kita penuh dengan kebusukan, yang keluar memang baulah busuk, kan? Tapi kalau yang keluar dari dalam hati kita yang baik, yang manis, yang harum, itulah yang keluar. Amin. Firman Tuhan katakan seperti itu. Saudaraku, apabila kita mendengar firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan, amin, memandang, kita menjaga dua hal ini, dua entrance, dua bukaan ini, penerimaan kita punya deria ini, dua ini. Firman Tuhan mengatakan sini, hatimu disitulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Nah, kita lihat ayat ke-25. Saya daripada mulut, dia katakan juga, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Maksudnya kita melihat yang tepat. Nah, saya percaya ini berbicara tentang melihat firman Tuhan. Dan saya suka juga jikalau ada jemaat Tuhan yang mau terjemahkan sebagai melihat dan memandang wajah Tuhan. Memandang Yesus terus. Pandang Yesus terus. Amin. Pandang Yesus terus. Apa masalah kita dalam dunia sekarang ini? Jangan kita lihat krisis makanan, kan? Kadang-kadang kita pandang alih nama politik. Kita rasa tidak senang. Bukan hanya satu yang kita pandang itu yang menaruh harapan untuk kita, tapi juga kita memandang itu mempengaruhi hal-hal yang kita tidak suka. Amin. Jadi saya mau saudaraku sangat penting. Kalau minggu lepas saya katakan bahwa media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kali ini pada hari ini dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini pun sama. Karena firman Tuhan sini katakan ini, jagalah telinga dan mata kita di depan Tuhan. Amin. Terusnya dia katakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap jalanmu. Seperti firman Tuhan ini sudah kita belajar bahwa menghidupi apa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang
merupakan domba yang dipelihara oleh gembala yang baik. Kita percaya bahwa kita dipimpin oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan walaupun kita mengalami kekelaman, Tuhan akan membimbing kita, karena gada dan tongkatnya lah yang membimbing kita. Kita percaya, maka janganlah kita menempuh cara hidup, cara pikir, cara jalan dalam bahasa Melayu oya-oya, itu dusunkan orang-orang tidak percaya Tuhan. Ini masalah. Lalu saya bincang karena kita hidup dalam masyarakat. Kadang-kadang susah kita mau cakap, tapi kita kena belajar dan lakukan dengan iman. Jangan risau, kita selalu katakan bilang itu nanti menyakitkan hati di orang. Belajar untuk melakukannya dengan iman, menghidupi, menempuh jalan yang tepat di depan Tuhan. Apabila mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang negatif, contohnya begini, habislah kehidupan kita, habislah bisnis, rugilah kita ini, kelaparanlah kita ini karena keadaan ekonomi dunia semakin teruk. Iya kan, kita minta persetujuan dari kita. Hanya kita pun bilang, iya. Kita tidak berani mengatakan Tuhan memelihara kita. Jadi ini firman Tuhan pada pagi hari saya percaya lebih direct, lebih straightforward. Tuhan mau kita mempraktikkan iman kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Saya sudah sampaikan dahulu minggu lepas juga saya sebut tentang firman Tuhan mengatakan tentang burung kan. Bukankah dia bilang 1 duit boleh dapat 2 ekor kan? Tapi kalau 2 duit terus dapat 5 ekor. Orang bilang tidak betul ini firman Tuhan. Tidak. 1 duit 2 ekor. Kalau tambah 1 duit lagi sebenarnya 4 ekor kan? Beda karena kalau tambah lagi 4 yang kasih free 1 lagi. Maksudnya apa? Murah betul dari burung. Coba 1 duit boleh dapat 2 ekor. Kali kalau tambah 1 lagi, ambillah 5, dibilang terus baik orang. Tetapi tidak satu pun itu Tuhan tidak perhatikan. Orang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan bagi makan. Amin. Jadi kita sekarang saya mau tanya, bagaimana kita cara jawab? Jangan kita bilang, hei kamu tidak iman, janganlah cakap begitu kan. Hei kamu ini kata Kristen, janganlah cakap begitu. Tapi kita katakan dengan kasih. Kita katakan percaya saja, Tuhan menyertai kita. Amin. Kamu tahu kekayaan kita sebagai orang Kristen? Saya selalu sebutin kekayaan kita sebagai orang Kristen bukan ditandai dengan jumlah uang yang kita miliki dalam bank, dalam poket kita, bukan. Kekayaan kita adalah kita memiliki ataupun kita disediakan sesuai dengan keperluan kita. Malah Tuhan sangat baik. Dia bukan hanya memberikan apa yang kita minta dan doakan. Dia beri kepada kita melampaui yang sanggup kita minta. Tuhan selalu bagi ekstra. Amin. Tuhan Yesus, dia berpuasa berapa hari? 40 hari kan? Maksudnya dia tidak makan 40 hari. Kamu tahu kan Yesus lakukan ini untuk Anda dan saya? Karena kita punya kehidupan kita sekarang ini selalunya dalam swasta ataupun dalam kerajaan, kita punya cycle gaji kita adalah 30 hari, itu kan? 1 bulan. Selalu ada istilah orang-orang yang di luar sana lah, dia katakan begini, Allah mau ujung bulan tua. Paham maksud kan? Maksudnya ya Allah bilang ujung bulan sudah mau habis itu peruntukan yang gaji yang bulan lepas, Pak. Macam mau pergi makan di kantin, apalagi membelanja orang pun macam mengelak saja, Pak. Karena kita rasa bahwa kita punya kecukupan satu bulan ini hampir tidak cukup gaji 1 bulan ini. Tapi Yesus, dia berpuasa bukan 30 hari supaya kamu dapat makan 30 hari. Kamu dapat, maksud saya, Yesus mati supaya kita hidup. Yesus berpuasa supaya kita tidak payah berpuasa. Dan Yesus tidak berpuasa 30 hari, cukup 1 bulan. Bulan depan mula balik, tidak. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Ada ekstra 10 hari lagi daripada 1 bulan itu yang kita keperluan kita. Maksudnya ada ekstra lagi. Supaya kita ada kecukupan 40 hari. Sebelum habis bulan, belum lagi habis yang peruntukan 10 hari itu, ada gaji sudah lagi. Ada lagi kita simpan. Oh, mungkin kamu tidak dapat tangkap apa yang saya maksudkan sini. Tapi saya percaya, mungkin ini
Orang bilang, kok punya tafsiran ini si penetua punya tafsiran tentang firman Tuhan 40 hari. Mana Yesus puasa 40 hari, 40 malam itu tidak konteks dengan kecukupan kita. Tapi saya melihat bahwa apapun yang Yesus lakukan adalah lakukan untuk saya. Yesus luka supaya saya sembuh. Yesus mati supaya saya hidup. Yesus dihukum supaya saya dibebaskan. Amin. Yesus menerima segala sesuatu supaya saya menerima segala sesuatu. Yesus berpuasa supaya saya tidak payah ikat perut. Amin. Dan punya bukan hanya 30 hari, 40 hari. Kita punya keperluan kita adalah 40. Ada lagi setelah gaji bulan yang hari ke-30, saya 25 hari bulan sudah gaji kan, kita ada ekstra lagi 10 hari Pak. Kita masih pakai duit kita yang bulan lepas punya, ataupun yang bulan-bulan lepas karena kita bawa carry forward. Haleluya, Tuhan kita baik. Amin. Janganlah, ada kata kasih firman Tuhan dalam ayat 7, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan kompromis dengan cara pikir dunia ini. Dunia ini mau membawa kita untuk berpikir kontra atau berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita, dengan apa yang kita miliki dalam Kristus. Sama apa awal-awal tadi saya katakan, kita ada appreciate. Sebenarnya kita memiliki segala sesuatu oleh karena apa yang Yesus lakukan kepada anak saya. Dan ini adalah anugerah. Firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga menjadikan Kristus dalam kita hikmat, kebenaran, pengudusan dan penebusan. Dan yang paling penting adalah hikmat. Bila hikmat berbicara tentang cara pikir kita. Nah, soalan sebelum saya akan carry forward ini dalam ibadah kita akan datang, tapi saya mau tanya soalan. Mungkin kamu tanya soalan. Kita menjaga hati kita, tapi di manakah hati itu? Di manakah hati itu? Banyak orang keliru. Kalau dalam bahasa Greek itu dia berarti kardia. Jadi bila kardia, hati itu dalam aplikasi perubatan kardia ialah kardiologi, maksudnya jantung, lebih kepada jantung. Tapi hati ini tidak merujuk kepada itu. Betul? Kalau dalam bahasa Ibrani dipanggil LEVD, live. Dari perkataan itu develop jadi love. Jadi perkataan Ibrani itu luar biasa. Tapi saya yang beritahu kita pada hari ini, karena hati adalah lebih berbentuk abstrak. Kalau orang pemikiran, iya, saya boleh terima pemikiran. Atau lebih tepat lagi ialah imajinasi, bayangan kita. Mungkin kamu katakan bahwa jikalau itu merujuk kepada bayangan atau hati kita, kenapa yang terasa di sini? Karena jantung kita yang berdegup, kan? Bila emosi kita, hati kita gembira, jantung kita berdegup sesuai dengan kegembiraan, kan? Jadi kita rasa lega, lapang. Kalau kita sehati, jantung kita berdegup sesuai dengan keperluan metabolisme kita, jadi dia berdegup kencang, sakit, jadi sakit hati. Sebenarnya betul juga lah kardia, sakit jantung. Tapi dia berputar-putar di pada pemikiran kita. Nah, jika lo bilang itu roh berbicara merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan, kan? Kalau bilang jiwa ialah berhubung dengan kita respon alam sekeliling kita dari segi emosi, dari segi juga dari segi pemikiran. Kalau dari segi tubuh kita respon ataupun kita berhubung, kita ada timbal balas dengan respon yang kita miliki dan kita terima daripada alam sekeliling fisikal kita. Jadi hati itu di mana? Nah, saudaraku, sangat penting untuk kita melihat bahwa hati ini dijelaskan oleh Alkitab berdasarkan fungsinya. Pertama-tama sekali disebut dalam Alkitab tentang hati ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5 firman Tuhan mengatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, dia bilang, tengok hatinya. Pertama kali sebut hatinya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam bahasa Inggris, kecenderungan hati dalam bahasa Inggris ialah imagination of the thought, dia bilang. Imagination of the thought, pikiran kita, imajinasi dalam pemikiran kita. Nah, hati adalah di sekitar
imajinasi kita, pemikiran kita, tanggapan kita, atau lebih tepat bayangan kita. Kamu perasan kan kalau kita menghadapi situasi krisis, kita selalu membayangkan apa yang akan kita alami, betul kan? Apabila firman Tuhan bilang jagalah hatimu, maksudnya jangan bayangan yang seumpama ini yang menguasai hidup kita, tapi bayangan apa yang Tuhan, perkataanku, kata firman Tuhan. Perkataan itu dengar dan juga lihat, berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang anak saya. Nah, kamu katakan, Tuhan, ini baru imajinasi, baru bayangan saja. Tapi Tuhan ajar kita untuk menjaga. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, bayangan atau imajinasi kita ini sangat penting. Malah menentukan, saya bukan katakan arah tuju, tetapi keberadaan Anda pada waktu itu. Masih ingat lagi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Dia katakan, Musa kata, jikalau kamu terlibat dengan wanita, dengan lelaki secara fisikal, kamu berzina. Tapi jikalau kamu berpikir saja, menginginkan, dia bilang, seorang wanita dalam hatimu, kamu sudah berzina. Maksudnya bagi Tuhan, imagination itu sangat-sangat fundamental, sangat penting. Sebab mengapa? Kita akan jaga. Karena dari situlah akan menghasilkan perbuatan. Dan Tuhan bukan hanya menjaga tingkah laku kamu, tapi Tuhan mau kita dijagai dengan tingkah pikiran kita. Dan inilah salah satunya bahagia yang sama-sama berjalan dengan iman. Maksudnya iman ialah it's a, apa orang bilang, pilihan. Choose to believe atau choose to not believe. Pilih untuk percaya atau pilih untuk tidak percaya. Tapi lebih tepat begini, saya jelaskan. Pilih untuk percaya apa yang dunia katakan. Boleh percaya bersama dengan saya sebut tadi media sosial, karena itu adalah sumber mata dan telinga kita untuk menerima bahan-bahan yang macam benar, tapi sebenarnya adalah penipuan iblis. Mungkin dia fakta, tetapi yang fakta adalah dalam roh, apa yang Yesus katakan dengan kita. Pilih untuk percaya apa yang dunia katakan, atau pilih untuk percaya apa yang Bapa di surga katakan ke anak dan saya. Sama apa dia katakan, jaga hati. Nah, saya mau buktikan, kita tutup dengan ini. Saya mau buktikan, sehingga kita boleh putuskan pada pagi hari mendengar firman Tuhan ini, saya mau jaga hati saya. Amin. Dan ini kita lakukan dengan iman, melalui pilihan. Yaitu bagaimana imajinasi itu boleh imajinasi dalam Kejadian pasal 6 ini ialah dalam kata nama. Now, tetapi bagaimana imajinasi ini dalam perkataan yang sama dia boleh menjadi kata kerja. Nah, dalam bahasa Ibrani, imagination of the thought itu dalam bahasa Ibrani ialah dipanggil yeser, Y-E-S-E-R, E-R, yeser. Dia bilang kalau mau sebut cepat yeser, yeser. Yeser itu disebut dalam sini, itu imagination of the thought. Itulah kenapa juga serius, sehingga kesan daripada air bah, ataupun kenapa Tuhan bagi air bah, karena kalau kita bilang, kenapa Tuhan mau hukum dunia, imajinasi, nah itu belum lagi jadi perbuatan. Kenapa Tuhan sudah mau hukum dunia? Satu yang kita melihat bahwa Tuhan serius dalam hal ini, bahwa itu boleh menjadi destruktif, boleh menjadi memusnahkan kehidupan Anda atau rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, di mana lagi satu perkataan yang digunakan oleh Alkitab juga yeser, tapi dia tidak guna perkataan imajinasi. Dia tidak katakan pikiran dalam hati, tapi dia merupakan kata kerja. Yaitu dalam Kejadian, mari kita lihat ini di dalam pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ini yeser juga dalam bahasa Ibrani. Dia katakan begini. Kamu dengar apa yang saya katakan dan kamu coba teka di manakah perkataan yeser itu. Dia katakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah dan menghembus napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya.
hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di mana perkataan yeser itu? Perkataan yeser itu ialah di perkataan membentuk. Nah, ketika Adam dibina ataupun dihidupkan oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan, dia mengambil tanah dan membentuk, dia kasih bentuk hidung, bentuk telinga, itu. Perbuatan Tuhan itu ialah yeser. Imagination of the thought. Maksudnya dalam yeser, dalam imagination of the thought ini sebenarnya walaupun kita belum membuat, kita bilang Allah maha habislah, rusaklah ini. Terus kita bayangkanlah kemalangan, kita lihatlah benda-benda yang negatif, kita lihatlah kerosakan, macam-macam sudah kita pikir, belum yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku ialah di dalam roh kita sedang membentuk kejadian itu terlaksana. Karena perkataan yang sama, yeser itu digunakan oleh Tuhan ketika dia melihat dan dia membayangkan tubuh Adam dan dia bina dan bentuk dengan begitu luar biasa. Kemudian bilang negatif ini banyak apa itu kita lihat dari sudut negatif. Coba kita lihat dari sudut positif. Apabila kita melihat dan kita membayangkan kita dalam selalu sebelumnya kita pelayan mimbar katakan ini, yaitu dia bilang mengandung. Kamu dapat pernah kan ya? Dulu punya sistem dia yang message supaya kamu belum dapat tapi kamu mengandung. Kandung itu dalam imanmu. Karena ketika kita mengandung, baby itu akan besar, dia akan besar, akhirnya lahir. Supaya terjadi apa yang kita kandung. Jadi itu juga dalam pikiran kita. Pertanyaan saya, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda dalam hatimu mau melihat terjadi di depan Anda dan saya? Apa yang Tuhan katakan? Kita dengar, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Sehingga itulah yang akan membentuk cara pikir kita menghadapi dunia sekarang ini. Jadi mana kita bilang pengguru dia lain. Sedangkan hidup kita pun sekarang susah, sudah minyak masak pun mahal, sudah minyak masak mahal jadi susah. Jadi misalnya orangnya kasihan orang. Kita sedang geser masa depan diorang, yang kasihan diorang ini. Coba kita ubah, kita melihat. Saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Saya ada gembala yang baik, mereka juga ada gembala yang baik. Akan membawa mereka ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan jikalaupun mereka ada masalah, anak-anak kita tidak minta-minta kan? Dalam bahasa Cina, coy, dia bilang, apa ini doa apa ini? Kalau orang dusun bilang palis, kan? Itu doa sebenarnya, jauh lah kiranya, kan? Kita percaya bahwa anak-anak kita, walaupun bukan kita minta, sesuai cakap bukan kita minta, anak-anak pilihan kita salah. Malah kalau dalam Alkitab itu kalau kita baca dalam yang Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku, kan? Tuhan membimbing aku, Tuhan membawa aku, Tuhan membiarkan aku. Semua Tuhan yang buat. Tapi bila gelap itu bilang, walaupun aku berjalan. Nah, sebenarnya bukan Tuhan bawa kau pergi dalam kelemahan, aku yang berjalan. Dan walaupun kita buat kesan yang salah, mungkin anak-anak kita buat kesan yang salah. Gadanya, tongkatnya dalam kegelapan itu membimbing. Tuhan menyertai mereka. Jadi kita ada pilihan pada hari ini untuk menjaga hati kita, yaitu imagination of our thoughts. Adakah pilih untuk menjaga sesuai dengan firman Tuhan, atau kita pilih untuk berpikir cara manusia? Kita putus harapan, kita seperti melihat masa depan kita gelap, kekurangan. Pernah tua, cakap realistik sedikit lah. Saya pikir ini bukan berdasarkan apa yang saya bayangkan akan terjadi. Saya sedang mengalaminya sekarang. Saya beritahu kita pada hari ini. Bisa mengapa? Firman Tuhan mengatakan orang benar hidup oleh iman. Iman bukan perbuatan. Maksudnya kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, apa yang Yesus sediakan bagi kita, yang diberi kepada kita hanya sebentar. Saya ulang balik. Yang diberikan kepada kita hanya melalui satu sistem ini. Itu iman. Kita pilih untuk percaya. Saya tutup dengan satu saksian.
yang saya pernah alami puluhan tahun yang lalu. Waktu umur saya 17 tahun. Siapa 17 tahun sih? Si Den 17 tahun. Waktu saya mengalami macam dia. Saya punya pikiran, saya tidak tahu macam dia. Tapi saya punya maksud sebegini. Saya berada di satu tempat di gereja di Ketebulut waktu itu, saya ingat di Batu 10 di Taginambur gereja. Waktu itu saya pergi gereja SIB, mama saya, bapak saya tidak tahu. Memang dalam marah, waktu itu dalam marah betul saya. Karena saya pergi gereja SIB waktu itulah. Jadi tapi waktu itu bukan cerita saya mau cerita. Waktu itu ada ibadah dan kami dilawati, gereja itu dilawati oleh seorang hamba Tuhan daripada Indonesia tapi bangsa Korea. Jadi dia punya bahasa Indonesia sangat fasih. Jadi dia bercerita tentang keperluan pelayanan di Indonesia. Dan dia dalam firman Tuhan yang sampaikan itu dia mendorong supaya jemaat Tuhan memberi. Jadi saya terdorong untuk mau beri. Saya terdorong betul untuk mau beri duit. Tapi saya tahu saya sebagai seorang pelajar tidak banyak duit. Saya ingat saya ada waktu itu ialah saya ada 2 keping duit 5 ringgit yang biru yang dulu ya lah, bukan yang sekarang macam plastik itu. Saya punya biru yang kalau sekarang jual mungkin mahal sudah. Kalau saya masih cepat. Jadi saya tahu duit saya dapat duit. Saya tahu duit saya di dalam dompet saya lah. Tapi waktu itu kantung koleksi itu makin dekat saya kan. Bagi tidak, kamu pernah alami kan nih? Bagi tidak macam berat hati. Tapi karena firman Tuhan yang sedang berlaku itu sangat kukuh. Akhirnya saya pilih untuk bagi. Nah, out of faith, saya bagi karena kadang-kadang kita orang rusun kan, kalau orang tertolong kita bilang jangan tidak dapat tolong, kita ini bensianan bahkan kita kasihan orang, jadi kita mau tolong juga walaupun kadang-kadang itu kita kena belajar juga katakan tidak. Tapi dalam konteks saya sampainya saya bagi 5 ringgit. Saya bagi 5 ringgit. Jadi bila saya bagi 5 ringgit, tinggal 5 ringgit. Ini duit saya. Bila saya sudah bagi saja, terus saya mulai berpikir. Sebab alamak, saya mau balik ke Ningau. Dari Kota Bulut, mau pergi ke Ningau, mau pergi dari Kota Bulut, tiket saja 3 ringgit. Dulu 3 ringgit tak? 3 ringgit. Tidak. Bisa 5 ringgit. Macam berapa ringgit? Saya lupa sudah. Ya lebih kurang 3 ringgit lah. 3 ringgit tadi Kota Bulut pergi ke. Saya lupa sudah. Tapi dari Batu 10, oh tidak 5 ringgit. Dari Kota Bulut pergi ke 5 ringgit. Tapi dari Batu 10, kampung Batu 10 pergi ke Pekan Kota Bulut 2 ringgit. Oh 3 ringgit. Jadi ada tampang 3 ringgit lagi mau pergi dari kampung. Jadi dari Kota Bulut pergi ke 5 ringgit. Jadi saya ada di 5 ringgit saja. Saya mulai pikir. Sedangkan dari KK pergi ke Ningau pun 10 ringgit waktu itu. Jadi saya perlu lebih kurang 10 campur 5 campur 3 14 ringgit lah. Kan sekarang saya 18 ringgit. Saya ada 10 ringgit saya bagi ke 5 ringgit. Jadi saya pulang di rumah penginapan saya waktu itu. Saya mulai berpeluh-peluh sudah sangat tidak duit kan, saya mau balik. Jadi saya terpikir banyak perancangan saya. Selalunya kalau kita pikir adalah mau pinjam duit dari orang lah kan. Jadi saya punya pikiran adalah satu kawan saya namanya Jude, Sound namanya Jude. Jadi saya minta dengan dia. Saya sudah rancang meminta dengan dia. Tapi saya berdoa juga. Jadi apa yang saya buat, saya ambil itu Alkitab, saya ada Alkitab waktu itu, saya ambil di katil itu. Durang minum kopi saya dibawa, dia nih mari minum. Nanti sekarang saya minum, saya berdoa. Saya berlutut di tepi katil. Saya letak itu firman Tuhan, Alkitab di sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri itu duit 5 ringgit. Satu saksi 5 ringgit saya yang pasang kayu 5 ringgit sampai di atas katil. Terus saya berdoa, Tuhan, saya bilang, saya kasih contoh dengan kamu lah. Saya kasih itu saksian dengan kamu. Tuhan, saya bilang, di antara dua ini 5 ringgit adalah fakta. Saya bilang, saya cakap itu, saya ingat saya punya perkataan, ini adalah fakta. Tidak sampai ke Ningau, kecuali jalan kaki. Tapi Tuhan, saya bilang, saya percaya, saya pilih untuk percaya walaupun ini fakta, saya pilih untuk percaya firman-Mu yang Kau katakan bahwa Engkau menyediakan keperluan bagi saya. Saya pun heran, jangan saya boleh berdoa macam itu lah. Terus saya umur 17 tahun. Saya bilang, walaupun ini fakta tidak sampai ke Ningau, tapi saya pilih untuk percaya ini Alkitab bahwa Engkau mencoba keperluan saya. Tapi kamu dalam pikiran saya apa lagi? Nanti pinjam duit. Tapi saya pikir begini,
Itu cara Tuhan mungkin mau jawab doa saya kan. Jadi janganlah juga tidak pinjam duit kan, pinjamlah juga, mana tahu. Tapi kalau bilang tidak ada duit, tidak boleh pinjam, maksudnya rencana Tuhan lah kan. Tapi kita pinjam dulu, boleh kan? Jadi begitu pikiran saya. Jadi amin. Besok pagi saya mau pulang sudah, pulang ke Dingau. Kan saya ada 5 ringgit. Jadi sarapan, selepas sarapan saya sudah rancang, saya susun kata-kata saya kepada saudara saya Saun supaya Jud, saya mau pinjam duit. Nah gitu loh kira mau tampang balik ke Dingau, tidak cukup 5 ringgit. Tapi sebelum kami bersalaman untuk berpisah, kami duduk berdoa. Dia bilang, si Saun, mari kita berdoa dulu. Kami berdoa, kami duduk di lantai berdoa, dan bila kami berdoa, kami betul-betul emosi, masih menangis-nangis kami berdoa. Karena kami ada satu kawan, yang sama-sama dengan kami percaya Tuhan, tapi Tuhan panggil lebih awal. Jadi itu yang terakhir membangkit emosi kami. Kami berdoa, saya menangis betul, dia menangis, kami peluk-peluk, begitu sekali, saya teringat sudah. Apa itu? Dia sampai saya pada saat antar kau di tunggu bus. Kami bercerita tunggu bus. Terus dia naik bus, bye bye Daddy, bye bye Jude. Saya bilang sudah setengah kilometer, baru saya ingat saya lupa minta duit. Imajinasi saya sudah negatif sudah. Tapi waktu itulah saya bilang, Tuhan, saya percaya kau sengaja bagi saya lupa. Saya percaya firman-Mu. Saya pilih seperti malam saya berdoa, saya bilang saya kuatkan lagi iman saya. Saya bilang saya pilih bahwa 5 ringgit itu fakta, tapi saya pilih untuk tidak percaya itu 5 ringgit yang tidak sampai ke Dingau. Tapi saya percaya firman Tuhan. Sampai di Kota Belut saya bayar bagi 5 ringgit, duit saya tinggal 2 ringgit. Karena saya sudah tampang dari Batu 10, kita Ginambur di Kota Belut, Pekan Kota Belut 3 ringgit. Dari Kota Belut saya pergi KK, saya dengan iman, saya bilang Tuhan kau mimpin saya dengan 2 ringgit ini. Saya naik bus. Saya cari juga yang satu driver yang saya kenal, si Gaim bilang, si James itu namanya Gaim. Tapi dia tidak nampak dia, karena dia saya boleh lagi bilang, Uncle tolong saya dia jemaat kita. Tapi saya tidak jumpa dia. Tapi saya naik juga ada seorang yang bangsa Bajawa itu mungkin. Saya naikkan, saya berpikir sebab perlu cukup. Saya dengan iman 2 ringgit saya sedangkan 5 ringgit tambang PKK. Sampai KK terus saya jumpa dia, Uncle, saya minta maaf betul-betul sedang kenapa? Saya tidak duit cukup untuk bayar tambang kau. Tapi saya akan bayar, saya bilang. Di atas bukit itu, di Bukit Signal Hill, ada anti saya. Saya sudah rancang, Mbak, di mana kalau sudah ini plan A, plan B. Saya akan minta duit dengan dia. Orang-orang bayar ini yang saya kasih kau 2 ringgit, saya ada duit, jadi nanti 3 ringgit saya ditambah, saya tarik pergi pinjam, saya kasih kau. Saya pergi kasih bala, tambah ada 3 ringgit. Boleh juga, dia bilang. Jadi supaya kau percaya sama saya kasih tinggal bag saya di kereta di bus kau, saya bilang. Jadi itu orang percaya sama saya lah. Jadi saya pun berlari di Signal Hill daripada parking bus KK itu, Kota Belut semua di Padang Mendaran KK. Saya naik di Signal Hill berpuluh-puluh sampai lebih kurang 10 kaki sebelum sampai rumah anti saya, tiba-tiba keluar cousin saya dari rumah. Cousin saya berarti kurang umur sama saya. Dia keluar dan dia jumpa saya. Saya bilang, Denny, dia bilang, masalah, kau. Saya bilang, kau dari mana? Oh, saya dari asrama di vocational Likas dia. Jadi saya tanya, buat apa kau pergi sana? Dia bilang, saya pergi jumpa anti tadi. Kenapa? Saya mau minta duit. Dia bilang, tengok Tuhan kebetulan. Saya percaya Tuhan rancang sedemikian rupa supaya saya lepaskan kebergantungan saya pada manusia dan berharap pada Tuhan sepenuhnya. Saya bilang, buat apa? Saya mau pinjam duit, tapi anti bilang tidak ada duit. Jadi saya lagi ini mau minta 3 ringgit. Terus saya bilang, iya kah? Jadi tiada guna, sudah saya mau sambung pergi jumpa anti kan, anti pun sudah cakap dengan semua cousin, tidak ada duit. Saya bilang, berapa ringgit lagi kau ada? Terus saya bilang, tinggal 3 ringgit lagi duit saya, dia bilang. Terus saya cakap, saya bilang, Tuhan mau bagi sama saya itu 3 ringgit, mari saya bilang. Saya cakap begitu, Mbak ambillah, saya bilang, saya turun, ambil orang itu, turun pergi bus stop, saya bayar itu driver dari Kota Belut, selesai. Dan kami duduk di bus stop parking ke Dingau. Yang sekurang-kurangnya 10 ringgit, sekarang bukan 10 ringgit, 20 ringgit, 2 orang. Saya percaya saya punya kasih, dia pikir bahwa saya punya 3 ringgit itu karena saya ada duit. Saya perlu duit kecil saja untuk selesai itu utang saya. Dia pikir saya beli tambang, dia balik ke Dingau. Jadi kami dudukkan setengah jam, 1 jam sudah, terus dia bilang, brother, bila kita mau naik bus, dia bilang. Saya doa sebelah Tuhan, saya lebih percaya
firman, waktu lah saya punya struggle saya punya iman, Tuhan bentuk iman saya percaya. 17 tahun saudara. Tiba-tiba ini yang berlaku luar biasa. Berhenti depan kami satu van. Saya kenal dia nama, tapi dia tidak kenal saya. Karena kami tidak pernah jumpa, sejak kecil tidak pernah berjumpa. Dia kenal cousin saya. Dipanggil nama kawan, saya punya cousin, bilang, "Intung, buat apa kau di keke?" "Oi," bilang dia cenderung bersebut, "Kau dia nih, kau tahu kan kita punya sepupu ini," dia bilang. Salam, "Ini siapa?" "Anak saya." "Oh, ini anak saya," dia bilang. "Kamu pergi mana?" Dia bilang, "Kami mau balik ke Niau." Tapi kami tidak ada duit. Tidak ada duit. Terus dia bilang, "Bah, bagus kalau itu saya pulang karena saya ini charter dulu, sistem dulu, saya tidak tahu sekarang. Charter dari Niau, tapi saya tidak boleh ambil penumpang balik ke Niau karena itu peraturan. Saya tidak boleh ambil penumpang. Nanti yang persatuan bus ke Niau akan samaan saya," dia bilang. Dia punya kemit bukan ke Niau. Dia di Niau saja. Jadi daripada balik kosong, kami ikut kami lah. Dia bilang, "Oh, ikut saya lah, kita bikin cerita," dia bilang. Begitulah rencana Tuhan. Tuhan bawa saya dengan kereta. Saya punya azan ini yang saya tidak pernah jumpa sejak kecil. Tapi karena orang bilang kebetulan dia kenal saya punya azan. Sampai ke Niau, bukan sampai ke Niau, tapi dia bawa pulang sampai ke Niau. Sampai rumah, buka pintu, masuk lagi. Dan free. Saudaraku, walaupun saya punya aksen panjang sedikit, tapi saya percaya yang Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita. Ketika kita mau percaya pada Tuhan, pilih untuk percaya pada Tuhan, kita struggle between fact, dari antara fakta dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saudaraku, jagalah hati kita. Bagaimana dengan membuka lebar telinga kita dan mata kita kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Yesus yang berjanji menyediakan keperluan kita. Saudaraku, itu salah satu kesaksian yang saya pernah alami. Pernah Tuhan lagi, saya tutup dengan ini. Saya tidak ada duit. Ada seorang perempuan, saya tidak kenal, suku Cina, dan waktu saya berada di Kuala Lumpur. Tidak kenal ini, tidak sama dengan saya, politik dengan saya, tapi dia salam dengan saya, dan dia bagi duit. Bila saya nampak duit, itu yang saya perlukan untuk pada waktu itu. Bila berapa hari kemudian saya tanya dengan dia, saya bilang, "Macam mana kau tahu saya perlu duit?" Karena saya berdoa, saya struggle. Karena waktu itu orang sudah bayar, ada iuran mau bayar. Sehingga itu yang ketua tim, saya bilang, "Denny, bilang semua sudah bayar, kau lagi belum bayar. Bilang mau bayar." Waktu itu saya tidak duit, saya belum jumpa di perempuan. Saya bilang dengan iman, sebelum sampai Pulau Pinang saya bayar. Tapi dalam pikiran saya masih macam mana, masih berperang. Mau betul nggak Tuhan tolong saya? Tapi perempuan itu jumpa saya di Bukit Merpejam, dia salam saya, dia kasih. Saya menangis karena iuran 70 ringgit. Ada lagi pocket money 30 ringgit. Dulu bahasa Arab itu 30 ringgit beli makan KFC lagi. Saya tanya dengan perempuan itu berpagi, saya tanya dengan dia, "Macam mana kau tahu saya perlu duit?" Dia bilang, "Dia ini begini. Waktu semalam sebelum saya bagi kau, Tuhan bagi saya penglihatan." Dia bilang, "Di Bukit Merpejam bila bus berhenti, kau akan jumpa ini rupa ini seorang ini, kau nampak ini seorang laki." Dia bilang, "Nampak rupa saya lah. Dia akan berdiri di pintu bus." Dia tidak turun, dia tidak naik, tapi dia di pintu. Begitulah saya, karena semua orang turun di Bukit Merpejam untuk pergi sarapan pagi makan. Saya bilang, "Kemarin duluan lah, saya tidak, saya belanja saja." Waktu itu saya kasihan diri saya. Makan pun tiada. Saya berdiri, jadi bilang, "Kau nampak ini orang, kau bagi dia duit 100 ringgit." Dia bilang. Saudaraku, Tuhan sayang dengan kita. Mukjizat masih terjadi dan boleh berlaku. Tuhan sayang dengan kita, dan saya percaya dengan kekuatan kita untuk menghadapi situasi kita pada sekarang ini. Masa-masa sekarang ini. Dari segi ekonomi, dari segi pandemik, dari segi politik, apapun. Yesus adalah jawaban. Jaga hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, mengasihi kami luar biasa. Engkau menyediakan bagi kami keperluan kami malah berlimpah-limpah. Engkau mau kami percaya akan kebenaran firman-Mu, menyatakan siapa kami, identiti kami. Tuhan sangat sayang dengan kami. Tuhan sayang dengan kami. Jikalau Bapa di surga telah memberikan Yesus malah mati kasih untuk kami, bagaimana mungkin satu kemustahilan yang Tuhan tidak akan tolong? Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan kami segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus? Saya berdoa dalam nama Yesus saat ini semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, menerima kebenaran firman Tuhan ini, dan memilih untuk menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena disitulah terpancarnya kehidupan kami. Terima kasih pada surga pengharapan kami pada Yesus.
hanya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita di perjamuan kudus. Mari semua jemaat Tuhan. Siapa yang belum ada, silakan kita di perjamuan kudus ini. Kita buka pelan-pelan. Sudah semua, Pak? Oke, mari kita bersyukur dulu. Mari kita bersyukur. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini Kau berikan kami makanan rohani yang luar biasa, yaitu firman-Mu sendiri. Seakan-akan Bapak di sorga kami makan daripada pribadi kesih sendiri. Bapak di sorga kami makan, kami adalah seperti apa yang kami makan. Kami makan firman Tuhan. Dan pada hari Tuhan Yesus digambarkan melalui roti yang kami bersama-sama makan di Bapak di sorga, roti yang tidak beragi ini Tuhan. Itu bicara tentang kekudusan, purity Bapak di sorga. Yesus yang memberikan kepada kami segala sesuatu. Roti yang telah melalui proses yang sama seperti Yesus lalui, mati di kayu salib, malah dipukul, darahnya tumpah bagi kami. Demikian juga roti ini Bapak Saudara kami terima kebenaran firman Tuhan, yaitu pemberitaan salib Kristus. Bapak Saudara, kami berdoa supaya perjamuan kudus kami pada kali ini bukan satu kali lagi rutin atau satu lagi kebiasaan. Kami melihat satu kesempatan untuk melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Oleh firman Tuhan, Bapak di sorga, hati kami dipelihara dan kami memiliki hidup, dan hidup yang penuh berkelimpahan. Terima kasih Bapak di sorga. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Kita angkat sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan anak. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kepada Tuhan sampai ia datang. Terima kasih kepada sorga, karena perjamuan kudus satu penghormatan bagi kami itu dapat mengambil bersama-sama roti dan minuman ini. Kami percaya pada sorga ini bukan satu lagi rutin, tapi satu yang memperingatkan kami dan kesempatan untuk kami memperingati, malah mengisytiharkan kematian Kristus. Karena kematian Kristus berarti kehidupan bagi kami. Malah luka-luka Kristus, bilur-bilur Yesus adalah kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu jelas bagi kami pada pagi hari ini. Engkau yang menjaga hati kami. Disinilah terpancar kehidupan. Dan kami mau buka, memilih untuk percaya pada kebenaran firman Tuhan melebihi fakta dalam dunia yang sekeliling kami. Karena kami melihat dan kami mendengar hanya kebenaran dan firman yang menyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi, salam saudara. Saya mau jemaat Tuhan, mari kita ambil bincang kita punya ibadah kita ini. Satu lagi masa untuk kita melalui proses pemuridan. Amin. Nah, saya percaya dan tolong doakan saya sebagai yang Tuhan berbagi itu penghormatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan terus bagi saya hikmat. Oke? Nah, saya percaya hikmat Tuhan bersama dengan kita, tapi yang maksud saya sini adalah yang sesuai dengan keperluan kita. Amin. Karena saya sudah merangkak untuk membawa kita berapa siri khotbah, tapi saya percaya apa yang kamu perlukan, yang kita perlukan itu lebih yang utama. Nah, saya percaya juga bahwa melalui ibadah kita seperti ini, kita sentiasa diingatkan dan juga kasih align kita punya cara pemikiran. Kita pergi di dunia sana, kita banyak cara berpikir, kita cenderung untuk berpikir seperti dunia ini. Firman Tuhan adalah memperbetulkan cara pikir kita. Dan saya beritahu kita hari ini betul.
kita adalah apa yang kita pikir, malah terjadi apa yang kita pikir. Karena imagination of the thought, seperti yang saya katakan tadi, yaitu Yeser, sama digunakan oleh Tuhan ketika dia membentuk Adam. Amin. Jadi ketika kita membentuk, melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan iman yang membentuk dalam pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Perlindungan, kemenangan, berkat, kesembuhan. Amin. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya mau memberkati kita, dan saya dorong jemaat Tuhan untuk kongsikan berita yang sudah kita dengar ini kepada orang sekeliling kita dengan cara yang sangat-sangat saya percaya, dengan cara Tuhan penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami dalam gedung gereja ini. Saya percaya Bapa di surga, persekutuan kami tetap terpelihara dalam Kristus Yesus dalam Roh. Bapa di surga, saya lepaskan berkat kepada jemaat Tuhan, dan saya percaya penyelesaian berkat ini terjadi. Perlindungan, damai sejahtera, malah bukannya kecukupan, tapi kelimpahan Bapa di surga. Dan yang lebih istimewa Bapa di surga, untuk mereka pergi dan memberitakan amanat agung Tuhan, berita Injil, pengharapan yang kami miliki dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, Engkau memenuhi mereka, berkas-berkas mereka, bekas mereka dengan gandum, dengan segala berkat, dengan anggur, dengan segala keperluan mereka, sehingga pada ketika mereka berkata, berbicara tentang Yesus, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang mengalir, memberikan mereka ide untuk berkatakan, sehingga Engkau memakai mereka dengan luar biasa Bapa di surga. Sehingga kami bertemu lagi Bapa di surga dalam suasana seperti ini, Engkau menyertai kami dengan pelindungan, berkat, malah kecukupan keperluan kami, kelimpahan. Dunia ini Bapa di surga perlu pengharapan, dan pengharapan itu ada pada Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapa di surga, anak-anak Tuhan akan pergi dan memberitakan pengharapan ini. Kemudian yang paling Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua percaya katakan amin. Ya, Tuhan berkati.